Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada laporan aksi nyata modul 1.3. Perkenalkan, nama saya Istirno Pramudia Wardani. Saya berasal dari SMA N3 Kota Blitar. Saya dari Jatim A6, kelas 39, Blitar 4. Untuk kegiatan saya selanjutnya silakan lihat di slide berikutnya. Selamat menikmati. Sebelum saya melaporkan aksi nyata pada modul 1.3, maka aktivitas saya selama saya belajar modul 1.3 yang pertama adalah saya akan merefleksikan diri dulu. Kemudian setelah saya melakukan refleksi, saya akan berusaha untuk merencanakan atas hasil refleksi saya tersebut, apa saja yang akan saya lakukan dan apa yang akan saya perbuat, sehingga saya bisa mewujudkan ke dalam aksi nyata dan sesuai dengan apa yang saya pelajari di modul 1.3. Untuk kegiatan selanjutnya silakan lihat di slide saya berikutnya. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan sebelum saya mempelajari pada modul 1.3. Di sini yang saya lakukan adalah saya masih menggunakan pembelajaran teacher center. Di sini kadang saya masih mut-mutan, jadi kadang saya gunakan student center, kadang saya gunakan teacher center. Jadi saya butuh motivasi yang kuat untuk melakukan itu. Kemudian setelah saya amati, kemudian saya observasi di sini ternyata banyak siswa saya itu yang merasa salah jurusan. Contohnya yang dulunya ingin memilih IPS, ternyata dia harus ada di IPA. Kemudian yang di IPS ternyata dia sebetulnya layak untuk ada di IPA. Dan di sini setelah saya refleksikan, setelah saya amati, ternyata banyak dari orang tua wali murid itu yang kurang informasi, yaitu tentang banyak sekali anggapan bahwa prospek di IPA jauh lebih baik, bahwa anggapan di IPA jauh lebih baik daripada di IPS. Ini yang membuat mereka kadang memaksa atau memberikan motivasi anaknya untuk memilih salah satu jurusan tertentu. Padahal bakat minat dan anak tersebut tidak ada di situ. Sehingga kadang murid itu merasa terpaksa dan merasa mereka harus memilih itu dan tertekan, baik dari dirinya sendiri, dari orang tua, dari rekan sekitarnya, ataupun dari guru, karena saya juga melakukan teacher center. Nah, di sini membuat anak itu tidak merdeka, sehingga mereka tidak bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Setelah melakukan refleksi, melihat anak-anak saya, murid saya yang tidak merdeka, mungkin karena saya atau mungkin karena rekan yang lain, atau mungkin dari dirinya sendiri, maka saya merencanakan aksi, yaitu langkah pertama saya adalah saya membuat bakja. Di sini apa bakja itu? Saya membuat pertanyaan yang utama, kemudian saya mengambil pelajaran, kemudian menggali mimpi, kemudian menjabarkan rencana, dan mengatur eksekusi. Ini semua saya lakukan agar ada perubahan di dalam lingkungan sekolah saya. Aset yang dimiliki oleh SMA N3 itu sangat banyak, yaitu yang pertama adalah dukungan sepenuhnya dari kepala sekolah sebagai kepala sekolah penggerak. Beliau sangat mendukung atas perubahan pembelajaran guru yang semula teacher center menjadi student center. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan murid yang beragam, karena setiap siswa mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan guru-guru muda yang kreatif dan inovatif. Aksi yang dilakukan yaitu yang pertama adalah membimbing murid untuk bersikap disiplin di sekolah, yaitu dengan datang tepat waktu, kemudian menggunakan pakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah.
Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan murid untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar. Di sini sekolah memberikan ruang yang luas, misalnya dengan mengikuti lomba-lomba seperti lomba bola voli dan lomba basket. Terbukti dengan menang di DBL, yaitu peringkat kedua untuk putra dan peringkat 1 untuk voli. Kemudian yang ketiga yaitu mendampingi rekan sejawat dalam melakukan perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu dari kurikulum, yaitu penyederhanaan kurikulum, sehingga guru dengan mudah leluasa untuk mengajar. Sesuai dengan Bagja, yang pertama yaitu membuat pertanyaan utama. Yang pertama yaitu mengapa kita perlu mengubah cara pandang pembelajaran guru dari teacher center menjadi student center. Kemudian yang kedua bagaimana mewujudkannya. Dari daftar tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama berdiskusi dengan semua warga sekolah. Di sini sudah dilaksanakan oleh sekolah karena kami adalah sekolah penggerak, sehingga bagaimanapun maka kami mau tidak mau harus berubah dari yang dulu teacher center menjadi student center. Kemudian kami belum membuat angket dan belum mengumpulkan data dari guru-guru yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan student center. Kemudian di sini kurikulum juga sudah membuatkan draft rancangan kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan Bagja, yang pertama yaitu membuat pertanyaan utama. Yang pertama yaitu mengapa kita perlu mengubah cara pandang pembelajaran guru dari teacher center menjadi student center. Kemudian yang kedua bagaimana mewujudkannya. Dari daftar tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama berdiskusi dengan semua warga sekolah. Di sini sudah dilaksanakan oleh sekolah karena kami adalah sekolah penggerak, sehingga bagaimanapun maka kami mau tidak mau harus berubah dari yang dulu teacher center menjadi student center. Kemudian kami belum membuat angket dan belum mengumpulkan data dari guru-guru yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan student center. Kemudian di sini kurikulum juga sudah membuatkan draft rancangan kegiatan pembelajaran. Kemudian pada bagian ambil pelajaran, maka tindakan yang dilakukan yaitu mencari informasi tentang warga sekolah yang berprestasi dalam mengubah cara pandang guru. Kemudian yang kedua yaitu mencari informasi tentang pihak-pihak yang diikutkan dalam berperan dalam pembelajaran. Di sini kami sudah mencari informasi terdapat 2 orang guru yang sudah berprestasi mampu mengubah cara pandang guru, yaitu dari guru sains. Kemudian yang kedua yaitu kami bersama pihak sekolah, terutama pihak kurikulum, sudah membuat suatu draft dan aturan sehingga mereka ikut berperan serta dalam perubahan pembelajaran ini yang semula dari teacher center menjadi student center. Selanjutnya menggali mimpi. Di sini tindakan yang sudah dilakukan yaitu berdiskusi dengan anak yaitu tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang sudah dijalankan. Sehingga dengan mengadakan diskusi maka akan diketahui langkah apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan langkah apa supaya membuat anak-anak itu berusaha belajar untuk menjadi nyaman dan tenang sehingga tujuan tercapai. Selain itu juga pihak sekolah sudah diskusi dengan warga sekolah, di mana saya juga sebagai bagian dari